Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Siti Mariam MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif 1. Di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai tugas pengisian EAK 15 dan 16 mengenai merancang lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Untuk mempersingkat waktu, saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan LK15 terlebih dahulu. Baik, untuk pemaparan yang pertama mengenai merancang lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran, di mana yang pertama yaitu mengenai aman akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, aman, definisi dari aman ini, lingkungan kelas yang aman itu di mana kondisi peserta didik merasa aman dan terlindungi dari bahaya atau ancaman yang dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan mereka. Nah, jadi ketika peserta didik merasa aman, dikatakan merasa aman itu, peserta didik itu aman dan terlindungi dari segala bahaya yang akan mengancam keselamatan mereka selama mengikuti pembelajaran di sekolah, baik itu di dalam kelas maupun di luar lingkungan, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, sementara menurut Maslow dalam Putter dan Perry pada tahun 2005 mendefinisikan bahwa rasa aman itu sebagai perasaan terlindungi dari ancaman atau teror luar dalam dirinya terkait dengan keamanan. Nah, dalam konteks keamanan pribadi, aman ini dapat diartikan sebagai kondisi di mana seseorang merasa aman tidak terancam oleh kekerasan, kejahatan, atau kejahatan atau kekerasan. Sementara itu, dalam konteks keamanan di lingkungan kelas, aman dapat diartikan sebagai kondisi di mana lingkungan kelas tersebut tidak mengandung bahaya yang dapat menyebabkan ancaman bagi keselamatan diri mereka selama mengikuti pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Nah, adapun hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menciptakan lingkungan kelas yang aman. Yang pertama, menyusun tata tertib kelas yang jelas dan diterapkan secara adil. Nah, eh, perlunya tata tertib yang harus diterapkan secara jelas dibuat oleh pendidik, kemudian diberitahu kepada peserta didik itu sendiri bahwa adanya tata tertib ini dapat membuat lingkungan kelas itu menjadi aman. Bahkan dalam tata tertibnya itu terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh peserta didik itu sendiri. Sehingga dengan adanya aturan tersebut, peserta didik akan merasa aman karena aturannya disesuaikan dengan dikaitkan dengan lingkungan aman itu sendiri. Nah, yang kedua, memastikan keamanan fisik kelas dengan menghindari bahan-bahan yang berbahaya atau tidak sesuai. Nah, jadi yang kedua ini kita itu sebagai pendidik harus menghindari bahan-bahan yang dapat membahayakan peserta didik. Misalnya senjata tajam, eh, terus benda-benda yang dapat pecah, misalkan gelas. Nah, itu teh harus dijauhkan dari anak khususnya di kelas, tidak boleh terdapat barang-barang itu kecuali dalam hal praktek. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya eh, hal-hal yang tidak diinginkan sehingga menimbulkan rasa aman ketika peserta didik melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, yang ketiga, pendidik dapat membimbing peserta didik untuk bersikap sopan santun, toleran, dan saling menghargai sesama, di mana dengan adanya saling menghargai, saling sopan santun antar sesama akan memberikan rasa aman juga kepada peserta didik tersebut karena tidak akan terjadi perselisihan jika mereka saling menghargai, sopan santun kepada yang lebih tua. Nah, yang keempat, menyediakan mekanisme pengamanan masalah yang efektif di kelas. Nah, jika ada masalah, sebisa mungkin diselesaikan di kelas dan penanganannya harus cepat. Kita sebagai pendidik
harus menyelesaikan masalah itu sendiri terlebih dahulu. Jika kita tidak bisa menyelesaikan dengan diri sendiri, kita dapat berdiskusi dengan guru yang lain bahwa di kelas kita terdapat masalah. Nah, jadi kita itu bisa berkolaborasi dengan guru yang lain dalam menciptakan lingkungan kelas yang aman bagi peserta didik. Baik, untuk pemaparan mengenai aman dicukupkan. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Risandi untuk memaparkan materi yang kedua. Baik, terima kasih kepada Saudara Jamil selaku moderator untuk pemateri kedua yaitu tentang nyaman. Nah, lingkungan nyaman, lingkungan belajar merupakan tempat terjadi aktivitas dan proses belajar mengajar. Contohnya seperti di dalam ruangan kelas. Menurut Naib Baho dan kawan-kawan tahun 2012. Sementara itu, kenyamanan merupakan suatu keadaan seseorang merasa sejahtera atau nyaman baik secara mental, fisik, maupun sosial. Menurut Keliat Windarwati, Pawiro Wiono, dan Subuh 2015. Nah, jadi dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan lingkungan kelas yang nyaman adalah lingkungan kelas yang memungkinkan peserta didik merasa sejahtera, tenang, dan nyaman selama proses belajar mengajar. Nah, adapun beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan kelas yang nyaman, di antaranya yang pertama, memastikan kondisi kelas yang sesuai dengan kenyamanan peserta didik seperti kebersihan, cahaya, suhu yang sesuai. Nah, di sini tentu memastikan kondisi kelas ini sangat sangat berpengaruh terhadap kenyamanan siswa ketika di kelas. Contohnya ketika kelas terlihat kotor, maka pembelajaran di kelas pun rasanya tidak akan kondusif dan suasana di kelas pun tidak akan nyaman. Kemudian ketika di kelas cahayanya kurang, misalkan tidak ada ventilasi udara, tidak ada kaca, maka dan tidak ada lampu misalkan di kelas, maka ketika proses belajar mengajar eh, akan menjadi tidak kondusif itu siswa dan tentunya dan pendidik dan juga guru akan kesulitan dalam menyampaikan dan juga menerima ilmu-ilmu yang didapat terutama jika masih menuliskan materi-materi di di depan kelas seperti di sebuah board ataupun di media-media lainnya. Kemudian yang kedua, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan dan menyediakan materi pembelajaran yang menarik. Nah, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dapat membuat siswa nyaman. Contohnya ketika misalkan siswa dihadapkan dengan guru yang membawakan materi dengan menyenangkan, kemudian dengan materi pembelajaran yang menarik, menggunakan berbasis teknologi, berbasis misalkan menggunakan game, permainan berbasis pendidikan, maka siswa akan menjadi betah ketika berada di dalam kelas. Begitupun sebaliknya ketika misalkan gurunya tidak tidak welcome terhadap siswa, kemudian gurunya juga tidak menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran dan tidak menggunakan materi yang menarik ketika mengajar, maka siswa merasa tidak nyaman dan selalu ingin keluar kelas. Siswa pun merasa bahwa di kelas itu kurang nyaman dan dia ingin segera istirahat atau dia menanyakan kapan waktu pulang seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, memberikan dukungan tambahan bagi peserta didik yang membutuhkan, seperti ketika ada peserta didik yang belum bisa membaca dan menulis. Nah, ini biasanya terjadi pada kelas-kelas rendah ya, misalkan kelas 1, 2, 3. Namun tidak menutup kemungkinan juga masih terjadi di kelas tinggi. Ada siswa yang mungkin kemampuan membaca dan juga menulisnya masih kurang. Nah, inilah siswa mungkin perlu diberikan dukungan. Dukungan seperti apa ya? Gurunya mencoba memberikan perhatian lebih terhadap siswa tersebut dengan cara misalkan memberikan pelajaran tambahan kepada siswa yang kurang atau belum bisa membaca dan menulis sehingga siswa yang belum bisa membaca dan menulis merasa diberikan perhatian sehingga dia bisa nyaman ketika berada di dalam kelas. Nah, mungkin untuk kenyamanan di kelas cukup sekian. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, Saudara Jamil. Baik, terima kasih Risandi atas pemaparannya.
Selanjutnya, materi yang ketiga akan dipaparkan oleh Saudara Restu Nugraha. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Jamil. Untuk materi selanjutnya yaitu berpihak pada ekosistem pembelajaran. Nah, di sini definisi dari berpihak pada ekosistem pembelajaran yaitu lingkungan kelas yang berpihak adalah lingkungan kelas yang memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. Nah, di sini seperti kondisi fisik, terus sosial, dan emosional peserta didik. Nah, terus lingkungan kelas yang berpihak pada ekosistem juga pada ekosistem pembelajaran juga memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran seperti metode pembelajaran yang sesuai materi, terus yang sesuai dan di lingkungan yang tepat bagi peserta didik yang membutuhkan. Nah, adapun hal yang dapat dilakukan pada pembelajaran yang berpihak pada ekosistem yaitu yang pertama, menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan tingkat capaian. Terus, yang kedua, memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan tingkat capaian dan kebutuhan peserta didik. Serta yang ketiga, menyediakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat capaian dan kebutuhan peserta didik. Untuk selanjutnya, dikembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemaparan mengenai LK15 telah kami laksanakan. Untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kami akan lanjutkan pada pemaparan mengenai LK16. Baik, untuk selanjutnya akan dipaparkan mengenai LK16. LK16 ini tugasnya adalah membuat pertanyaan tentang lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Nah, untuk poin pertama mengenai lingkungan aman akan dipaparkan oleh saya sendiri, di mana saya memiliki pertanyaan, yaitu bagaimana sarana dan prasarana yang aman bagi peserta didik itu sendiri. Nah, adapun sarana dan prasarana yang aman bagi peserta didik itu meliputi yang pertama, ruang kelas itu harus memiliki ventilasi yang baik dan cukup cahaya alami sehingga tidak terjadi kelembapan atau kepadatan udara yang tidak sehat. Nah, adanya ruang kelas yang memiliki ventilasi yang baik ini dapat menimbulkan rasa aman bagi peserta didik itu sendiri. Yang kedua, peralatan dan perabotan yang aman sesuai dengan standar keamanan, di mana di sini sekolah harus menyediakan segala peralatan dan perabotan yang aman ketika di dalam kelas. Misalkan sekolah itu membuat atau mengadakan peralatan seperti seperti sapu yang kayak gitu, harus yang aman bagi peserta didik agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan ketika peserta didik itu berada di kelas maupun di luar kelas. Nah, yang ketiga, fasilitas keamanan yang memadai seperti sistem keamanan dan kebakaran yang terpasang dan tanda-tanda keamanan yang jelas. Nah, fasilitas keamanan ini harus ada di sekolah karena untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran, seperti adanya kejahatan. Nah, jadi keamanan itu fasilitasnya harus ada di sekolah tersebut. Yang keempat, lingkungan sekolah yang aman dengan jalan masuk dan keluar yang terlindungi, serta tempat-tempat bermain yang aman bagi anak-anak. Nah, tentunya lingkungan sekolah ini harus aman dengan jalan masuk dan keluar yang terlindungi. Misalkan contohnya di sekolah tempat saya mengajar dahulu, gerbangnya itu ada gerbang yang utama di depan dan ada gerbang utama yang di samping. Nah, anak-anak ini sudah aman terlindungi karena ada dua gerbang. Gerbang yang pertama itu memang jalannya cukup besar, namun untuk lebih aman, siswa dapat menggunakan gerbang yang ada di samping. Yang selanjutnya, yang kelima, prosedur-prosedur keamanan yang jelas dan diterapkan secara konsisten seperti prosedur darurat, sistem peringatan dini, dan peraturan keamanan sekolah. Nah,
di sini prosedur keamanan yang jelas itu harus diberikan oleh sekolah ataupun pendidik itu sendiri karena untuk eh, untuk menjadikan keamanan lingkungan sekolah itu menjadi lebih baik, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas itu sendiri. Jadi, menurut saya, prosedur keamanan itu harus ada di sekolah untuk dalam rangka menciptakan keamanan di sekolah tersebut. Untuk selanjutnya, topik kedua mengenai kelas yang nyaman itu akan dipaparkan oleh Risandi. Saya persilahkan. Ya baik, moderator. Yang kedua itu nyaman, pertanyaannya yaitu bagaimana cara menjaga lingkungan kelas tetap bersih. Nah, ini jawabannya ya untuk menjaga lingkungan kelas tetap bersih, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Di antaranya seperti yang pertama, menetapkan aturan-aturan tentang kebersihan dan kerapihan di kelas, serta menegakkan konsekuensi yang tegas bagi siswa yang tidak mematuhi aturan tersebut. Nah, menetapkan aturan-aturan ini contohnya itu seperti pembagian piket ya, piket di kelas tentunya. Ini harus dibagi-bagi tentu ketika siswa sekolah dasar itu perlu bimbingan terutama kelas rendah ya, perlu bimbingan dari gurunya. Nah, gurunya maka harus sedini mungkinlah mengajarkan kepada siswanya untuk membagi atau memberikan aturan tentang bagaimana tata cara membersihkan kelas agar kelas tetap bersih. Kemudian yang kedua, menyediakan tempat-tempat sampah yang cukup dan tersebar luas di dalam kelas, serta memberikan penjelasan tentang cara menggunakan tempat sampah dengan benar. Nah, tentu menyambung dari nomor satu tadi, masih tentang kebersihan ini ya. Selain seorang pendidik itu memberikan pengertian terhadap siswanya tentang bagaimana cara menjaga kebersihan, tentunya juga harus disediakan tempat-tempat seperti tempat pembuangan sampahnya. Nah, di kelas ini tentunya harus ada yang minimal satu lah, supaya siswa itu tidak kebingungan untuk membuang sampah sehingga sampah-sampah dapat terkumpul dan kelas pun dapat terjaga kebersihannya. Yang ketiga, menyediakan sarana-sarana kebersihan seperti sabun, air, handuk, hingga siswa dapat membersihkan tangan dan wajah mereka sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini mungkin untuk di sekolah-sekolah negeri paling minimal air itu harus ada air, kemudian WC yang bersih, WC sekolah yang ramah anak lah pokoknya. Siswa dapat membersihkan sehingga siswa dapat membersihkan tangan misalkan seusai olahraga. Mereka berkeringat, nah bisa membasuh muka, kemudian mencuci tangan, mencuci kaki dan sebagainya. Kemudian poin yang selanjutnya yang keempat, mengajarkan kepada siswa pentingnya kebersihan dan kerapihan, serta memberikan contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan norma-norma kebersihan. Masih tentang kebersihan ya. Kemudian yang kelima, melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap kebersihan dan kerapihan di dalam kelas, serta memberikan tindak lanjut yang tepat setiap kali terjadi masalah. Nah, misalkan di kelas ada terjadi permasalahan di sini tentang kebersihan. Nah, maka guru di sini harus dapat menyelesaikan masalah tersebut dan eh, apa ya merembukan itu rapatlah bersama siswanya ya, bersama siswanya. Jadi masalah kebersihan di kelas dapat terselesaikan sehingga kelas yang bersih dapat membuat pembelajaran pun menjadi nyaman. Nah, itu mungkin ya tentang kenyamanan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya akan dibahas mengenai lingkungan yang berpihak pada ekosistem pembelajaran yang akan dipaparkan oleh Restu Nugraha. Kepada Saudara Restu Nugraha, dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu pertanyaan dari berpihak pada ekosistem pembelajaran. Di sini ada pertanyaan metode pembelajaran yang baik, yaitu metode seperti apa. Nah, untuk jawabannya di sini ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan metode pembelajaran yang baik, di antaranya yang pertama yaitu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Nah, metode pembelajaran yang baik harus memiliki tujuan yang jelas serta terkait dengan materi yang akan diajarkan. Terus harus disesuaikan
dengan kebutuhan dan minat belajar siswa. Untuk yang kedua yaitu menyenangkan dan menarik. Nah, di sini metode pembelajaran itu harus baik dan harus juga mampu menyajikan materi secara menyenangkan dan menarik bagi siswa, sehingga siswa terdorong untuk belajar dengan antusias. Kemudian, yaitu harus efektif dan efisien. Nah, metode pembelajaran yang baik Nah, di sini harus mencapai tujuan pembelajaran dengan efektif serta tidak memakan waktu yang terlalu lama atau terlalu banyak sumber daya. Untuk yang keempat, mampu membantu siswa mengembangkan keterampilan. Metode pembelajaran yang baik harus membantu siswa mengembangkan keterampilan-keterampilan yang diperlukan seperti keterampilan berpikir kritis atau keterampilan berprestasi. Mungkin sekian, untuk selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Restu yang telah memaparkan materinya. Untuk presentasi kali ini cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang kelompok kami paparkan mengenai lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan lingkungan kelas yang sesuai dengan ekosistemnya itu lebih memberikan manfaat bagi kita selaku calon pendidik-pendidik profesional di masa yang akan datang. Mungkin permohonan maaf dari kami apabila ada kata ataupun salah-salah kata ucapan dari kami, mohon dimaafkan dan semoga pemaparan materi yang telah kelompok kami lakukan dapat memberikan manfaat bagi kalian semua. Untuk Ibu Dr. Siti Mariam selaku dosen pengampu, saya ucapkan terima kasih dan saya selaku moderator mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton di YouTube. Untuk itu, saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.